bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Inna yawmal Jum'ah sayyidul ayyam." Sesungguhnya hari Jumat adalah panglima dari semua hari. Sesungguhnya hari Jumat adalah raja dari semua hari. Sesungguhnya hari Jumat adalah pemimpin penghulu dari semua hari. Maka para ulama mengatakan hari Jumat adalah hari yang paling berkah, hari yang paling istimewa, hari yang paling baik, sehingga ketika masuk malam Jumat sampai hari Jumat diriwayatkan burung-burung berkicau bersenandung syair, "Hadza yawmun salih, hadza yawmun mubarak." Ini hari-hari yang sangat baik, ini hari-hari yang penuh dengan berkah. Maka di hari Jumat yang mulia ini, yang penuh dengan keberkahan, yang paling istimewa, kembali lagi kita berbaharui takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembali lagi kita tambahi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak bertambah ilmu kita, tidak bertambah pengetahuan kita, tidak bertambah wawasan kita, kecuali bertambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak bertambah umur kita, tidak bertambah usia kita, tidak bertambah hidup kita di dunia, kecuali bertambah ketaatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa dengan sebetul-betulnya takwa, sebenar-benarnya takwa, yakni berusaha menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa dengan keyakinan yang benar, keyakinan yang lurus, keyakinan yang betul, yakin bahwasanya tidak ada perkara dan tidak ada sesuatu yang paling menguntungkan kita dunia dan akhirat melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada perkara dan tidak ada sesuatu yang paling merugikan kita dunia dan akhirat melebihi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kemuliaan yang paling mulia, yang paling tinggi bagi kita dunia dan akhirat melebihi mendapatkan ridha dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kehinaan yang paling hina, yang paling rendah bagi kita dunia dan akhirat melebihi mendapatkan murka dan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan ini tidak apa-apa dan tidak masalah kalau kita kehilangan seseorang karena Allah, tapi jangan sampai kita kehilangan Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan harta karena Allah, jangan sampai kita kehilangan Allah karena harta. Jangan sampai kita kehilangan pangkat. Tidak masalah kita kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah, tapi jangan sampai kita kehilangan Allah karena pangkat dan jabatan. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau bermunajat kepada Allah dengan mengatakan, "Ilahi man wajada man faqadak wa man ladhi faqada man wajadak." Ya Allah, sesungguhnya apa yang didapat oleh orang yang kehilangan Engkau dan apa yang hilang dari orang yang sudah mendapatkan Engkau. Maka ini renungan bagi kita dan sindiran bagi kita semua. Apa yang kita dapat kalau kita ini kehilangan Allah, dan apa yang hilang kalau kita ini sudah mendapatkan Allah. Maka 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Rasulullah bersabda dalam hadis Qudsi, "In wajadtani wajadtu kulla syai'in wa in faqadtani faqad kulla syai'in." Barang siapa yang mendapatkan Allah, maka dia telah mendapatkan segala-galanya. Dia telah mendapatkan semuanya. Dia telah mendapatkan seluruhnya. Wa in faqadtani faqad kulla syai'in. Tapi barang siapa yang kehilangan Allah, maka dia telah kehilangan segala-galanya.
kita hidup dengan harta yang berlimpah, dengan pangkat dan jabatan yang tinggi, dengan rumah yang mewah, tapi kalau kita kehilangan Allah, maka hakikatnya kita telah kehilangan segala-galanya. Tapi hadirin yang mulia, walaupun mungkin hidup kita menderita, hidup kita miskin harta, tapi kalau kita hidup mayatullah, kita hidup bersama dengan Allah, maka hakikatnya kita sudah mendapatkan segala-galanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari Jumat yang mulia ini, tak lupa pula kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berjuta-juta nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dalam kehidupan kita. Dan salah satu nikmat yang sekarang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala masih mengundang kita untuk datang ke rumahnya. Allah masih mengundang kita untuk datang ke masjidnya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal masjida baitullah wa haqqun 'alal mazmur ayyukram az-zair." Masjid itu adalah rumahnya Allah dan wajib bagi tuan rumah untuk memuliakan tamunya. Maka orang-orang yang datang ke masjid hakikatnya adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang bertamu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dan wajib bagi tuan rumah untuk memuliakan tamunya. Artinya orang-orang yang senantiasa ke masjid, menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, salat berjamaah di masjid, insya Allah akan menjadi orang yang mulia dan dimuliakan Allah di dunia, terlebih nanti di akhirat akan berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan, kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita, panutan kita, teladan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan, termasuk Profesor Dr. Syahid Umar, seorang grandmaster di Al-Azhar Mesir, beliau mengatakan di dalam kitabnya As-Suluk fi Tariq ila Allah, kullu amaluna ghairu ar-ras wal maqbul. Semua amalan kita, semua ibadah kita, baina ar-ras wal maqbul, antara ditolak dan antara diterima. Salat kita bisa jadi diterima Allah, bisa jadi ditolak oleh Allah. Kalau kita salat dengan ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah, maka insya Allah salat kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita salat ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin disebut-sebut namanya, ingin dibilang orang soleh, ingin dibilang orang masjid, mungkin salat yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fawailun lil musallin." Celakalah orang-orang yang salat, yang orang-orang yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa kita bisa jadi diterima Allah, bisa jadi ditolak oleh Allah. Kalau kita puasa karena ingin menjalankan perintah Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, mencari ridha Allah, maka insya Allah puasa kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita puasa bukan karena Allah, ingin mendapat pujian, ingin mendapat tenaran, mungkin puasa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Rubba shaim laysa min siyamihi illa al-ju'." Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Tapi hadirin
yang langsung berhubungan, yang langsung sampai kepada kekasihnya Allah, yaitu yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling dirindukan Allah, yaitu baginda Rasulullah. Maka semua amalan yang berhubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi amalan yang pasti diterima oleh Allah dan menjadi amalan yang pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari Jumat ini hadirin yang mulia, mari kita basahi lidah kita, mari kita basahi lisan kita, kita doakan dalam hati kita untuk senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu kal jasadil wahid." Orang Islam seperti satu jasad. Orang Islam seperti satu tubuh. Satu tubuh, satu jasad. Kalau kaki yang merasakan sakit, kepala juga ikut merasakan sakit. Kalau kepala yang disakitkan, badan juga ikut merasakan sakit. Maka begitulah perumpamaan orang Islam yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah kita orang Islam yang bersatu, bukan orang Islam yang berpecah belah. Orang Islam yang kompak, bukan orang Islam yang bercerai-berai. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tasbihu bi amrillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, bersatu kalian dalam agama Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah. Allah tidak katakan wala tahtalifu, jangan kalian berbeda, tapi Allah katakan wala tafarraqu, jangan kalian berpecah. Kata ulama tafsir, karena memang perbedaan sunnatullah dalam umat Islam. Perbedaan pasti ada di antara kita. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada syariat, ada yang hakikat, ada yang tarikat, ada yang ma'rifat, ada yang organisasi, ada yang partai politik. Kita pasti akan berhadapan dengan banyak perbedaan. Makanya Allah tidak katakan wala tahtalifu, jangan kalian berbeda.